Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Aprilia, NIM 74 dari kelas TLM 2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pengertian kesehatan, keselamatan kerja atau K3 dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu secara filosofi, keilmuan, dan praktis. Secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Dan secara keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan secara praktis adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat terlaksana dengan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Alasan ketiga, mengapa perlu diterapkan di tempat kerja adalah yang pertama, menjamin tenaga kerja atau laboran dan orang lainnya yang berada di laboratorium mendapat perlindungan atas keselamatannya. Yang kedua, menjamin setiap bahan kimia atau peralatan dapat dipakai, dipergunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, menjamin proses pengujian dapat berjalan dengan lancar. Kondisi ini dapat dicapai apabila kecelakaan termasuk kebakaran, ledakan, dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Kemudian yang keempat, menjamin pekerja dan praktikan dalam meningkatkan produktivitas dengan memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap orang yang berada di laboratorium dan juga lingkungannya. Yang keenam, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktik yang berada di laboratorium dapat digunakan, dirawat, dan dipelihara secara aman dan efisien. Yang ketujuh, mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan tempat kerja dan lingkungannya. Yang kedelapan, mencegah dan mengurangi kerugian atau kerusakan yang diderita oleh semua pihak karena terjadinya kecelakaan atau kebakaran. Yang kesembilan, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K sebagai langkah pertolongan awal dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Usaha K3 di Indonesia dimulai pada tahun 1847 ketika dimulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Pada tanggal 28 Februari tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Statblad nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian mesin uap dan pengawasannya diserahkan kepada lembaga Diens van het Stoomwesen. Selanjutnya, penggunaan mesin semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan industri. Untuk itu, pada tahun 1905 dengan Statblad nomor 521, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Reglement atau yang disingkat dengan VR. VR disempurnakan pada tahun 1930 sehingga dikenal dengan Statblad nomor 406 tahun 1930 yang kemudian menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Penyakit akibat kerja digolongkan menjadi 5 macam, yaitu golongan fisik, biologi, kimia, fisiologi, dan ergonomi. Di sini saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja golongan biologi. Penyakit akibat kerja golongan biologi yang disebabkan oleh makhluk hidup baik dari golongan tumbuhan maupun hewan, dari yang paling sederhana atau bersel tunggal sampai dengan yang paling tinggi tingkatannya. Untuk contoh penyakitnya seperti penyakit antraks atau brucella pada pekerja penyama kulit atau penjagal yang disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, ada virus yang menyerang binatang ternak yang dapat menular ke manusia dan menyebabkan penyakit mulut, kuku, dan flu burung. Kemudian yang ketiga, ada penyakit pityriasis felicolor dan histoplasmolysis yang disebabkan oleh jamur atau fungus. Kemudian yang keempat ada penyakit ankylostomiasis dan eudonal yang menyerang pekerja tambang atau perkebunan yang disebabkan oleh cacing. Yang kelima ada gigitan yang disebabkan oleh serangga yang menyebabkan penyakit dermatitis dan shock. Kemudian yang keenam ada penyakit yang berasal dari tumbuhan yaitu getahnya yang dapat menyebabkan penyakit dermatitis.
Nah, efek yang ditimbulkan dari penyakit akibat kerja golongan biologis ini yang pertama adalah munculnya benjolan kemerahan di kulit, yang kedua pembengkakan dan nyeri pada kelenjar getah bening atau di sekitar kulit yang terinfeksi, kemudian nyeri otot, demam, lemas, mual, muntah, ruam pada kulit, gatal yang dapat terasa parah, kulit kering atau bersisik, dan kulit lecet atau melepuh yang gatal dan berair. Kemudian, untuk penanggulangan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan menentukan diagnosis klinis, menentukan pajanan terhadap faktor risiko dengan melakukan anamnesis mengenai riwayat pekerjaan secara cermat dan teliti. Kemudian, membandingkan gejala penyakit sewaktu bekerja dan dalam keadaan tidak bekerja. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium khusus atau pemeriksaan biomedis, pemeriksaan atau pengujian lingkungan kerja atau data higien perusahaan, konsultasi keahlian medis dan keahlian lain, menghindari paparan zat penyebab iritan atau alergi di kulit, sehingga penderita dianjurkan untuk mencari tahu zat apa yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian berhenti menggunakan produk yang mengandung zat pemicu iritan atau alergi, menggunakan pelembab kulit, misalnya dengan petroleum jelly untuk mengurangi risiko kulit kering dan melindungi kulit. Kemudian mengompres area kontak dengan kompres dingin sehingga dapat meredakan rasa gatal, kemudian menghindari menggaruk daerah kontak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.